Ibu. Perkenalkan, nama saya adalah Mega Purani Nenggolan. Di sini saya sebagai Kepala SD Kristen Kalam Kudus Pontianak. Jadi saya di sekolah juga biasa dipanggil dengan sebutan dengan nama Mede Mega. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu misalnya bertemu dengan saya ataupun guru-guru yang lainnya, nanti kita bisa bertegur sapa seperti itu. Oke, next Miss. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk dulu. Ini setiap kali sering didengung-dengungkan, yaitu apa? Visi Sekolah Kristen Kalam Kudus. Visi Sekolah Kristen Kalam Kudus itu ya adalah terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri dan berguna bagi dunia. Jadi visi di sini nanti ada terdapat 5 dimensi. Nah, lima dimensi itu bukan hanya terdapat di SD saja, tapi dari jenjang TK, SD sampai SMP. Terus sekolah juga mempunyai sebuah moto, yaitu moto sekolah yaitu adalah dengan kasih dan disiplin meningkatkan prestasi. Jadi bukan hanya dengan kasih saja, tapi kasih itu dibarengi dengan disiplin dapat meningkatkan prestasi siswa. Oke, next. Nah, tadi yang saya bilang tentang visi Sekolah Kristen Kalam Kudus itu adalah manusia utuh. Manusia utuh itu adalah tergabung dalam 5 poin ini. Yang pertama itu adalah dimensi spiritual, karakter, pengetahuan, keterampilan, jasmani. Nah, nanti di sini akan saya jelaskan secara sekilas bagian-bagian yang terdapat dalam kelima dimensi ini. Next. Nah, untuk kurikulum yang dipakai di SD Sekolah Dasar Kristen Kalam Kudus itu adalah karena dari TK kita sudah menggunakan kurikulum e-learning, tapi kurikulum e-learning itu kita tetap ada nanti sampai SMP, yaitu nanti kita akan gabungkan ke kurikulum 2013, berarti kurikulum 2013 plus kurikulum e-learning. Nah, yang tadi saya bilang itu adalah 5 dimensi. Yang pertama itu adalah dimensi pengetahuan. Pengetahuan di sini akan disimbolkan dengan kupu-kupu yang berwarna kuning, terus dimensi spiritual yang berwarna pink, dimensi fisik yang berwarna biru, terus dimensi keterampilan yang berwarna merah, dan dimensi karakter yang berwarna hijau. Nah, di sini adalah 5 dimensi. Nah, apa aja sih kompetensi pengetahuan itu? Apa yang ada di dalam kompetensi pengetahuan? Yang pertama itu ada pembelajaran di tiap bidang akademik. Nah, jadi anak-anak di sini juga akan mempelajari biasanya kalau di SD itu sudah termasuk ke dalam mata pelajarannya. Nanti mata pelajarannya itu nanti ada banyak, cuma saya di sini akan menyebutkan secara garis besar saja. Di sini ada pembelajaran di tiap bidang akademik, lomba akademik, terus ada program literasi, juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Itu termasuk ke dalam dimensi pengetahuan. Oke. Di SD kita juga ada yang dinamakan program literasi. Program literasi itu apa sih? Nah, program literasi itu biasanya dilakukan sebelum siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar. Biasa ini dilakukan di pagi hari. Di situ ada kegiatan membaca, di situ siswa bisa membaca terus akan berproses. Setelah itu apa yang mereka dapatkan setelah berproses itu siswa akan membagikannya. Itu adalah program literasi dari SD. Nah, yang ini adalah kompetensi spiritual. Nah, kompetensi spiritual itu ada pembelajaran agama dan CB. CB itu biasanya berkaitan tentang karakter dan sikap. CB itu adalah kepanjangan dari karakter building. Terus ada kids fellowship. Ini adalah seperti ibadah. Kalau di SD itu biasa dilakukan sekali dalam seminggu. Terus ada juga yang namanya devosi pagi. Jadi anak-anak sebelum mulai kegiatan aktivitas belajar mengajar itu akan dimulai dulu dengan devosi pagi. Kita juga tetap ada VBS, Vacation Bible School. Terus kita juga ada kerjasama dengan Sabtu Ceria. Terus kita juga ada event-event kerohanian lainnya. Itu adalah termasuk ke dalam kompetensi spiritual. Nah, oke. Next, Miss. Nah, ini salah satunya adalah kompetensi spiritual yang sudah pernah kita adakan di Januari awal tahun 2020, yaitu yang kita bertemakan Game On. Nanti juga kita tetap akan ada melakukan VBS. Nah, ini Bapak Ibu-ibu juga bisa melihat kegiatan-kegiatan VBS anak-anak ini berupa foto anak-anak.
Nah, sekarang kita masuk ke kompetensi jasmani. Kompetensi jasmani itu apa? Di sini ada pembelajaran PJOK. PJOK itu adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi anak-anak bukan hanya mampu di bidang olahraga, bidang pengetahuan, tapi anak-anak juga bisa mampu di kompetensi jasmaninya juga bisa terukur seperti itu. Oke, sebentar saya mute-kan dulu untuk Ibu Dominik ya. Oke. Oke, selamat datang juga yang baru bergabung. Mungkin nanti yang ketertinggalannya nanti kami akan bagikan kembali yang sebelumnya sudah kami paparkan. Oke. Terus kita ada juga melaksanakan program PRUVD. PRUVD itu apa? Kita adalah kegiatan dilakukan pada saat hari Jumat. Kita akan mengajak anak-anak untuk makan buah dan sayuran. Program makan buah dan sayuran setiap hari Jumat. Nah, kalau ini bisa dilihat, nah program ini sudah kami lakukan berjalan kurang lebih 1 tahun belakangan ini. Jadi dengan adanya program PRUVD ini, anak-anak yang tadinya jarang makan buah dan sayur, setelah melihat teman-temannya ataupun mendengar arahan dari guru-gurunya, anak-anak mulai mau mengikuti makan buah dan sayur, walaupun nggak mesti banyak. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, kita juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan ekstrakurikuler untuk ini kita ada nanti yang namanya ekstrakurikuler yang wajib. Nah, ini ada belajar musik dan lukis. Nah, ini kegiatan ekstrakurikulernya ini program dari sekolah. Jadi ini adalah program yang dibiayai oleh sekolah, seperti itu. Oke, next. Oke, itu penjelasan pemaparan sekilas tentang ada apa saja sih di SD atau di Sekolah Dasar Kristen Kalam Kudus. Nah, seperti itu. Oke. Oke, ya. Tadi saya maaf ketinggalan yaitu kompetensi keterampilan yang terakhir. Keterampilan itu kita ada pertama keterampilan di tiap pembelajaran, terus kita ada English Fun Day dan Mandarin Day, terus kita ada lomba bidang keterampilan dan ekstra kurikuler. Nah, ini biasanya English Day untuk hari Selasa dan Kamis, terus yang Mandarin Day itu di hari Rabu. Nah, yang terakhir, kompetensi karakter. Yang pertama, karakter itu ada karakter building, biasa disingkat dengan CB. Kita juga ada program SMART dan pembiasaan sesuai tema karakter bulanan. Karakter bulanan ini biasanya kita sesuai dengan tema karakter bulanan yang diambil dari kerohanian. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah program SMART kita. Jadi SMART itu memiliki kepanjangan dari SMART. S itu adalah senyum, salam, sapa, sopan. M itu maaf, A itu antri, R itu ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, T itu terima kasih dan tolong. Ini yang selalu kami dengung-dengungkan dan ajarkan ke anak supaya terus mengikuti program SMART ini. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adalah pemaparan tentang SD. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu misalnya ada informasi yang kurang jelas ataupun hal-hal yang mau ditanyakan, bisa langsung misalnya kalau Bapak Ibu berkesempatan datang ke sekolah, bisa mengunjungi kami di sekolah, bertemu langsung dengan kepala sekolah ataupun wakil kami, ataupun saya sudah buat WhatsApp grup tentang informasi pendaftaran. Jadi nanti saya akan sampaikan di situ tentang informasi pendaftaran. Nah, di sini karena sekolah SD Kristen Kalam Kudus sedang dalam kegiatan HUT ataupun open house yang akan diadakan pada tentang waktu yaitu September sampai Oktober 2020, maka kami membuka pendaftaran SD, yaitu untuk SD itu akan mendapatkan cashback itu sebesar 1 juta rupiah. Dan kalaupun misalnya di SD mau masuk SD,
anak-anak Bapak Ibu mempunyai saudara kandung, berarti saudara kandung itu kakak, koko atau cicingnya itu akan mendapat tambahan cashback lagi sebesar Rp500.000. Nah, cashback itu ada syarat dan ketentuannya. Seperti itu. Nanti list harga pendaftarannya akan saya sampaikan langsung di grup WhatsApp Open Day pendaftaran SD Kristen Kalam Kudus. Seperti itu dari saya. Jadi kami di sini membuka parents meeting untuk Open Day ini adalah untuk membantu Bapak Ibu misalnya masih mau membutuhkan informasi lebih lanjut ataupun mau membutuhkan informasi tentang sekolah dasar itu apa, kami membuka di sini kami membuka apa ya, membuka ruang lah supaya Bapak Ibu juga bisa saling berkenalan dengan kami dan kami juga bisa saling mengenali Bapak Ibu semua.